Halo, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kalor bagian yang kedua. Nah, untuk pembelajaran kita sekarang ada dua topik yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ini adalah bila sebuah benda dipanaskan atau diberikan kalor, apakah yang akan terjadi? Yang pertama itu adalah adanya perubahan ukuran. Nah, pada gambar yang saya tampilkan di sini ada sebuah rel kereta api di mana setiap sambungannya terdapat renggangan-renggangan. Nah, renggangan-renggangan pada rel kereta api ini eh, tidak sengaja dibuat, tetapi renggangan ini memang sengaja dirancang untuk menghindari bila adanya pemuaian pada batang-batang besi ini. Nah, kok bisa begitu? Kalor yang diberikan kepada sebuah benda maka akan menyebabkan terjadinya perubahan ukuran. Demikian juga pada rel kereta api. Nah, kalor dari panas matahari yang terlalu terik atau terlalu besar bila mengenai rel kereta api, maka rel kereta api ini akan lama-kelamaan menjadi memuai atau lama-kelamaan akan bertambah panjang. Bila dibuat berhimpit atau tidak diberikan renggang, maka antar rel kereta api satu dengan rel kereta api yang lain akan saling bertumbukan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada rel kereta api itu sendiri. Nah, selain pada rel kereta api, juga dibuat pada pemasangan kabel-kabel pada tiang listrik. Nah, kabel-kabel ini disengaja dipasang secara kendur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika malam hari. Nah, malam hari itu adalah saat dimana suhu atau temperatur udara sangat rendah atau dingin, maka akan terjadi proses kebalikan dari pemuaian, yaitu penyusutan. Maka kabel-kabel ini akan mengalami penyusutan. Bila kabel ini dipasang secara kencang, maka antara satu tiang listrik dengan tiang listrik yang lain itu akan saling tarik-menarik bila penyusutan itu terjadi. Nah, ini untuk yang namanya perubahan ukuran yang disebut dengan pemuaian itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah pemuaian panjang, yang kedua adalah pemuaian luas, yang ketiga adalah pemuaian volume. Bagian pertama dari proses pemuaian itu adalah pemuaian panjang. Nah, contohnya adalah sebuah batang besi atau kawat yang dipanaskan dengan api. Nah, panjang mula-mula dari besi atau kawat ini adalah L0. Nah, setelah sekian lama dipanaskan, panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Jadi, bila L0 ditambah dengan delta L, itu adalah panjang akhir dari kawat. Nah, lalu bagaimana kita menentukan besarnya delta L setelah dipanaskan? Ini digunakan rumusan seperti ini, yaitu delta L atau pertambahan panjang itu sama dengan L0 panjang mula-mula dikali dengan alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang dikali dengan delta T. Delta T ini adalah kenaikan suhu pada batang besi. Mari kita lihat contoh. Sebatang besi dengan panjang 2 meter memiliki koefisien muai 0,00002 per derajat Celcius, maka pertambahan panjang besi bila suhunya naik 50 derajat Celcius adalah, jika kita bahas, panjang 2 meter ini adalah L0-nya atau panjang mula-mula, kemudian memiliki koefisien muai panjang 0,00002 per derajat Celcius. Ini sudah dikatakan bahwa ini adalah koefisien muai panjang dan delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, sekarang
caranya bagaimana? Jadi delta L itu sama dengan 2 kali, nah 2 ini adalah panjang awal, 2 kali 0,00002. Ini adalah koefisien muai panjang kali 50. 50-nya ini adalah pertambahan suhu atau kenaikan suhu. Jadi 2 kali 0,00002 kali 50 itu adalah 0,002 meter. Jadi bila besi yang panjangnya 2 meter dipanaskan hingga suhunya naik 50 derajat Celcius, panjangnya akan bertambah sebesar 0,002 meter. Jadi 0,002 meter ini adalah pertambahan panjang besi. Nah, ini adalah pembahasan yang kita sudah bahas tentang pemuaian panjang. Jadi di sini pertambahan panjangnya delta L yang kita dapatkan itu adalah 0,002 meter. Nah, kemudian untuk pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini adalah khusus untuk benda yang memiliki bentuk lembaran atau memiliki luas. Nah, luas yang dimaksud itu adalah memiliki panjang dan lebar. Nah, ini adalah sebelum dipanaskan panjangnya adalah P0, dan setelah dipanaskan itu panjangnya adalah P. Demikian juga lebar mula-mula adalah L0 dan lebar akhir adalah L. Jadi di sini berlaku juga hal yang sama. Pertambahan luasnya itu adalah A0. A0 ini adalah luas mula-mula kali beta. Beta ini adalah koefisien muai luas dan kali delta T. Nah, di sini berlaku beta itu adalah koefisien muai luas. Nah, koefisien muai luas ini didapat dari karena luas itu adalah panjang kali lebar. Artinya ada dua buah besaran panjang. Maka beta itu sama artinya dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjangnya. Nah, mari kita lihat contoh. Sebuah plat besi dengan luas 2 meter persegi. Nah, luas 2 meter persegi ini adalah luas mula-mula. Dipanaskan hingga suhunya naik 40 derajat Celcius. Nah, 40 derajat Celcius ini adalah delta T atau kenaikan suhu. Bila koefisien muai panjangnya adalah 0,00004 per derajat Celcius, ini adalah alfa. Jadi untuk menentukan delta A atau pertambahan luas, alfa ini dikali 2, dapatlah beta. Maka dapat kita hitung sebagai berikut. Delta A itu sama dengan 2. 2 ini adalah luas mula-mula kali 2 kali 0,00004. Jadi 2 kali alfa ini adalah koefisien muai luasnya kali 40. 40 ini adalah kenaikan suhu, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, jadi setelah dikalikan dapatnya adalah 0,0064 meter persegi. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah pemuaian volume. Jadi bendanya berbentuk 3 dimensi. Saya contohkan sebagai kubus. Ini adalah sebelum dipanaskan, ini adalah setelah dipanaskan. Jadi ukurannya bertambah. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Delta T ini adalah kenaikan suhu. Gamma ini adalah koefisien muai volume. Nah, kalau dilihat bentuk bangun ruang ini adalah 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Jadi ada 3 buah besaran panjang. Maka juga berlaku gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Mari kita lihat contoh. Sebuah balok besi dengan volume 2 meter kubik. Nah, 2 meter kubik ini adalah V0, volume mula-mula. Dipanaskan sehingga suhunya naik 40 derajat Celcius. Nah, ini adalah delta T, kenaikan suhu. Nah, bila koefisien muai panjangnya adalah 0,00004 per derajat Celcius, maka pertambahan volumenya berapa? Nah, caranya sama, yaitu 2. Ini adalah
volume awal kali 3 kali 0,00004. Jadi 3 kali ini adalah untuk menentukan gamanya atau koefisien muai volume, kali 40. 40 ini adalah kenaikan suhu dan hasilnya adalah 0,0096 meter kubik. Nah, sekarang berlanjut ke yang terakhir, yaitu tentang hantaran kalor. Tapi sebelum kita memulai tentang hantaran kalor, saya harus mengingatkan terlebih dahulu kalau zat padat, partikel-partikelnya sangat rapat. Nah, karena partikel-partikel zat padat itu sangat rapat, maka satu partikel ini tidak dapat bergerak secara bebas. Artinya partikel ini tidak akan bisa berpindah ke tempat yang lain. Partikel yang di sini tidak bisa berpindah ke tempat yang lain juga. Jadi dia posisinya sangat-sangat rapat dan sangat-sangat tidak memungkinkan terjadinya perubahan posisi. Itu adalah partikel pada zat padat. Nah, kalau pada zat cair, dia partikelnya lebih renggang sehingga dia dapat bergerak dengan lebih mudah. Jadi dia bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke bawah, bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke atas. Jadi molekul-molekul zat cair ini dapat berpindah lebih bebas dibandingkan dengan zat padat. Nah, sekarang gas. Gas ini posisinya sangat-sangat renggang sehingga posisinya sangat tidak beraturan dan sangat bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, kenapa mempelajari ini sangat penting? Karena berguna untuk mempelajari proses-proses hantaran kalor. Yang pertama, konduksi. Nah, konduksi ini terjadi pada setiap zat padat. Setiap zat padat. Kenapa? Karena proses konduksi itu adalah proses yang tidak disertai perpindahan partikel perantaranya. Jadi, partikel besi yang ada di sini tidak berpindah ke tangan, tetapi yang berpindah hanya kalor saja. Jadi mula-mula di sini panas, lama-kelamaan kalornya merambat dan akhirnya tiba di tangan. Jadi yang merambat hanya kalor saja, tanpa disertai perpindahan partikel perantara. Kenapa partikel perantara tidak bisa berpindah? Sama seperti penjelasan saya tadi yang ini. Karena partikel zat padat sangat rapat, dia tidak memungkinkan terjadinya perubahan posisi. Nah, bagaimana prosesnya dia bisa berpindah? Nah, partikel satu dengan partikel yang lain, karena posisinya sangat rapat, dia bisa bergetar. Misalnya, ketika partikel di sini bergetar, maka dia akan menabrak partikel yang ada di sebelahnya. Partikel di sebelahnya bergetar juga bisa menabrak partikel yang ada di sebelahnya. Jadi proses getaran ini akan lambat laun akan bergeser ke tangan kita. Jadi ini adalah proses konduksi. Nah, ini adalah hantaran kalor yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu disebut dengan konveksi. Nah, pada konveksi ini terjadi pada fluida. Fluida itu ada dua macam. Ada yang berupa cairan, ada yang berupa gas. Nah, ini yang saya contohkan adalah pada zat cair. Ketika pada bagian yang di bawah, yang lebih dekat dengan api, dia akan lama-lama menjadi lebih panas dan akhirnya bergerak ke atas. Karena massa jenisnya makin ringan. Ketika bergerak di atas, partikel molekul air yang ada di atas dia akan bergerak ke bawah, menggantikan posisi yang panas tadi. Jadi demikian seterusnya. Jadi yang panas akan bergerak ke atas, yang dingin akan bergerak ke bawah. Kemudian setelah dia panas lagi, dia akan bergerak lagi ke atas, demikian seterusnya hingga seluruh bagian zat cair ini panas. Kemudian yang ketiga itu adalah radiasi. Nah, contohnya ini adalah sinar matahari atau panas matahari bisa sampai ke bumi. Nah, jadi antara matahari dan bumi
tidak ada yang namanya medium perantara. Di sini adalah ruang hampa. Namun panas matahari tetap sampai ke bumi. Nah, proses inilah yang disebut dengan radiasi atau istilahnya pancaran kalor. Nah, sekarang coba kamu perhatikan baik-baik gambar ini. Ada seseorang yang sedang memanaskan air di dalam panci menggunakan api. Proses apakah yang terjadi? Apakah konduksi? Apakah konveksi? Apakah radiasi? Nah, silakan kamu berikan jawaban dengan cara mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.